Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada kesempatan ini akan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas satu basis data, yaitu membuat Entity Relationship Diagram atau ERD. Perkenalkan, nama saya Vita Nurofatia, NIM 0559743375 dari Program Studi Sains Data. Video ini akan dibagi dalam dua bagian. Bagian pertama akan menjelaskan secara singkat tentang tahapan membuat ERD, dan bagian kedua akan menampilkan praktek membuat ERD menggunakan YED Graph Editor. Tahapan membuat ERD mengacu pada panduan dan buku materi pokok basis data yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka. Sebelum menjelaskan tahapan pembuatan ERD, saya secara singkat akan membacakan kasus untuk tugas satu basis data. Kasusnya adalah sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Tahapan pertama dalam membuat ERD adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Dari contoh kasus dapat diidentifikasi 3 entitas, yaitu dokter, pasien, dan administrator. Dalam kasus yang kita hadapi, untuk tugas satu basis data tidak disebutkan atribut untuk masing-masing entitas. Namun secara logika kita bisa memberikan atribut, contohnya misalnya dokter memiliki atribut ID dokter, nama dokter, dan tanggal lahir. Pasien misalnya memiliki atribut ID pasien, nama pasien, dan alamat pasien. Sedangkan administrator memiliki atribut ID admin, nama admin, dan waktu jaga. Untuk membuat ERD, selanjutnya kita mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entitas yang ada beserta kunci tamu atau foreign key-nya. Sebagai contoh, entitas dokter dengan entitas pasien memiliki hubungan memeriksa atau diperiksa. Contohnya, dokter memeriksa pasien. Menentukan hubungan, maka kita akan menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Sebagai contoh, banyak dokter memiliki banyak pasien. Banyak pasien mendaftar pada banyak administrator. Banyak administrator menyerahkan banyak data pada banyak dokter, dan banyak dokter dapat memeriksa banyak pasien. Jika relasi dari setiap entitas memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entitas, dan atributnya adalah primary key dari setiap entitas yang terhubung. Maka kita dapat melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif non-key. Selanjutnya, saya akan menunjukkan praktek membuat ERD menggunakan YED Graph Editor. Ini adalah langkah pertama kali membuat ERD menggunakan aplikasi. Kita pertama kali adalah menentukan entitas-entitas yang akan kita pergunakan. Jadi ada 3 entitas di sini, mulai dari administrator, kemudian dokter, dan pasien. Tahapan berikutnya adalah memberi atribut kepada setiap entitas. Untuk mempersingkat waktu, maka videonya saya percepat, jadi kita menambahkan atribut untuk masing-masing entitas, kemudian kita beri label. Contohnya nama dokter adalah atribut untuk dokter. Semuanya diberi label.
Selanjutnya adalah memberikan garis untuk menghubungkan entitas dengan masing-masing atribut. Selanjutnya, kita akan membuat hubungan di antara entitas. Jadi kita ada dari kasus ini ada 3 hubungan yang terbentuk. Kita edit label. Yang pertama adalah hubungan memberikan data antara dokter dan administrator. Kemudian hubungan antara administrator dan pasien adalah mendaftar, sedangkan hubungan dokter dengan pasien adalah memeriksa. Kita juga menentukan kardinalitas atau derajat hubungan di antara entitas dengan hubungan, dan dari kasus ini hubungan kardinalitas hubungannya adalah banyak ke banyak atau many to many. Oke, karena hubungannya adalah banyak ke banyak, maka masing-masing hubungan dapat kita ubah menjadi entitas baru. Di sini ada 3 entitas yang terbentuk dari 3 hubungan sebelumnya. Yaitu entitas dokter admin yang berasal dari hubungan antara dokter dan administrator, kemudian entitas pasien dokter, dan entitas daftar. Setelah menambahkan entitas baru, kita juga memberikan atribut-atribut untuk masing-masing entitas. Ada 3 untuk entitas dokter admin, ada 3 untuk entitas daftar, dan ada 5 untuk entitas pasien dokter. Selanjutnya kita beri label untuk dokter admin, ada ID dokter, ID admin, dan ID data. Sedangkan untuk entitas daftar ada atribut ID daftar, ada atribut ID admin, dan atribut ID pasien. Untuk entitas pasien dokter ada atribut ID, ada atribut ID dokter, ada atribut ID pasien, ada atribut waktu periksa, dan atribut resep. Kita hubungkan masing-masing entitas dengan atributnya. Proses berikutnya nanti kita akan menentukan hubungan antar masing-masing entitas. Jadi antara dokter admin dengan administrator, hubungan antara administrator dengan daftar, pasien dengan daftar, pasien dan pasien dokter, dan dokter dengan pasien dokter, dan dokter dengan dokter admin. Untuk hubungannya, dokter dengan dokter admin adalah menyimpan data. Hubungan antara dokter admin dengan administrator adalah memberikan data. Hubungan antara administrator dengan daftar adalah melayani. Hubungan pasien dengan daftar adalah melakukan. Dan hubungan dokter dengan pasien dokter dalam memeriksa, dan pasien dengan pasien dokter adalah diperiksa. Setelah itu kita menentukan kardinalitas. Untuk dokter adalah hubungan dengan 1,
Administrator juga hubungannya itu satu dengan, pasien dokter, hubungannya dengan banyak ke banyak untuk dengan dokter dan pasien. Jadi kita bisa menentukan bahwa hubungannya tidak semuanya banyak ke banyak, tapi ada juga hubungan yang satu ke satu. Demikian, akhir dari, proses pembuatan IRD. Ini juga dikelompokkan bahwa ada terbentuk entitas baru, ada entitas baru yang terbentuk dari yang sebelumnya hubungan yang banyak ke banyak. Dengan berakhirnya pengelompokan ini, maka berakhir sudah praktek pembuatan IRD menggunakan YED Graph Editor. Demikian video praktek pembuatan IRD. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jujur ini saya baru pertama kali membuat IRD, jadi banyak sekali kekurangannya. Saya berterima kasih kepada dosen basis data di Universitas Terbuka yang telah membuat panduan pembuatan IRD yang mudah dipahami. Terima kasih banyak.